Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pemrograman yang menggunakan interpreter. Nah, ini adalah rekap materi sebelumnya. Kita mengcoding C++, kemudian kita mengcompile sehingga dia berbentuk format yang dipahami oleh OS. Nah, ketika formatnya sudah dipahami oleh OS, dia akan bisa dijalankan oleh OS. Untuk kali ini, kita akan mengcoding suatu bahasa yang tidak di-compile untuk dijalankan, yaitu dijalankan menggunakan interpreter. Bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah Python. Ekstensi file Python adalah .py. Nah, seperti ini. Kemudian .py ini langsung dijalankan tanpa mengcompile menggunakan program atau sesuatu yang disebut dengan interpreter. Nah, interpreter ini yang bisa dijalankan di OS. Nah, interpreter ini pastinya harus berbentuk yang dipahami oleh OS. Bisa PE, OS atau macOS sesuai dengan tipe sistem operasinya. Jadi tidak mungkin .python ini tiba-tiba bisa dijalankan. Ini kayak hukum kekekalan. Pokoknya harus ada sesuatu yang dipahami oleh kernel. Jadi sebenarnya si OS ini tidak ngerti cara jalanin si Pythonnya gitu. Si OS ini cuma ngerti jalanin interpreter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menginstal interpreter Python. Kita akan membuka Chrome, kemudian kita akan menuliskan kata kunci Python, pilih download. Nah, Windows. Di sini ada dua, Python 3 dan Python 2. Kita akan memakai Python 3. Ini. Di sini ada versi 32 dan versi 64. Kita pakai yang ini karena OS saya 64 bit. Kalau misalkan OS kalian 32 bit, pilih yang ini, yang x86. Seperti itu. Kita tunggu download sampai selesai. Oke, sepertinya download telah selesai. Kita akan membuka hasil downloadnya. Ini dia, installer Python. Kita klik 2 kali saja. Nah, di sini tertulis install now, customer installation. Nah, ini kita ke install now, tapi jangan lupa untuk menulis ini, mencek ini, agar kita dapat memanggil interpreter Python di CMD. Ini sangat penting step ini, jangan lupa. Oke, kemudian kita akan pilih install now. Kita tunggu saja penginstalan sampai selesai. Oke, penginstalan telah selesai. Jangan lupa untuk memilih disable path length limit. Oke, penginstalan Python telah selesai. Ini tinggal di close. Untuk mengecek apakah penginstalan berhasil atau tidak, kita akan buka CMD, kemudian menuliskan Python 3 min version. Ini tidak keluar. Oke, Python. Oke, ternyata cukup menuliskan Python. Ini akan keluar versi Pythonnya, yaitu 3.8.5 untuk Python yang sedang digunakan. Ini berarti penginstalan telah berhasil. Oke, sekarang interpreter kita sudah terinstall. Step selanjutnya adalah kita akan mengcoding hello menggunakan bahasa Python. Nah, seperti biasa, untuk mengcoding
kita akan menggunakan text editor. Text editor terakhir yang kita install adalah Sublime, maka kita akan menggunakan Sublime untuk mengcoding Python. Oke, kita akan mengcoding Python. Ctrl N untuk membuka file baru. Nah, untuk mengcoding hello cukup menulis print hello. Kemudian Ctrl S untuk nge-save. Kita di desktop kita akan membuat folder baru namanya minggu 2. Kemudian nama file sendiri adalah hello.py. .py ini adalah ekstensi untuk pemrograman Python. Kemudian kita save. Selesai. Hanya seperti itu codingannya. Kemudian kita akan menjalankan Python. Ingat, Python tidak ada proses compile, tapi langsung dijalankan oleh interpreter. Kita akan buka CMD yang tadi. Sebelumnya kita akan membuka desktop. Ini dia, membuka desktop dari Explorer. Kemudian kita masuk minggu 2. Nah, ini dia, posisi hello.py. Coding yang baru kita buat. Ini klik di atas alamatnya, kemudian Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita akan ke CMD. Kita akan pergi ke posisi minggu 2, folder minggu 2. Seperti ini. Jangan lupa memakai kutip karena ini ada spasi. Kemudian enter. Oke, sekarang kita ada di folder minggu 2. Apabila kita dir, kita akan melihat codingan hello.py. Nah, untuk menjalankannya, kita akan menggunakan interpreter dengan nama Python. Nah, seperti ini, Python spasi codingan kita hello.py. Kemudian enter. Nah, kita telah berhasil menjalankan program kita, yaitu untuk mengeluarkan kata hello. Nah, seperti teori sebelumnya, komputer hanya mengerti program format tertentu saja, yaitu kalau misalkan di sini untuk Windows hanya mengerti dalam format PE. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin hello.py yang teks yang hanya beda ekstensi saja py dapat dijalankan oleh komputer? Jawabannya adalah karena menggunakan interpreter Python ini. Dan seperti sebelumnya sudah jelaskan, harus ada sesuatu yang berformat dapat dimengerti oleh OS. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berbentuk format PE ini di Windows ini? Nah, jawabannya interpreter. Interpreter di sini apa? Nah, untuk kasus kita, interpreter kita adalah Python. Kita akan cari Python ini untuk membuktikan bahwa Python ini adalah formatnya itu py atau executable-nya itu Python. Kita akan cari Python, program Python yang telah memanggil script Python kita, yaitu hello.py. Kita akan lihat di sini harusnya ada. Ini jangan lupa untuk show hidden file. Jadi kita install di app data lokal Microsoft program lokal. Program Python 38. Nah, ini adalah interpreter kita. Jadi interpreter kita itu merupakan hasil dari compilan sesuatu sehingga menciptakan .exe ini. .exe Python. Nah, Python ini berlaku sebagai interpreter, yaitu bisa menjalankan script yang seolah-olah tidak melalui compile. Tapi hukum compilan ini ya, ini candaannya, dia sendiri sudah pernah dikompil seperti itu.
Jadi tidak ada misteri bagaimana hello.py ini bisa jalan. Karena dia bisa jalan dijalankan oleh sesuatu yang bisa jalan di OS. Seperti itu. Jadi C.py ini dijalankan oleh interpreter kita. Nah, interpreter yang kita gunakan sekarang namanya adalah Python. Ya, Python ini yang bisa dijalankan oleh OS. Seperti itu.